Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman, program PPG tahun 2020, angkatan kedua, kelas 3. Nomor peserta saya 201699514129. NIM mahasiswa saya 2005017136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Ya. Ingat, meskipun kita sekolah dengan tatap muka atau disebut luring, kita harus tetap menjaga kesehatan. Karena ini adalah musim pandemi COVID-19. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan. Tetap semangat. Semangat, ya harus semangat. Artinya kita itu jangan lesu, istilah itu capek. Jadi meskipun kita belajarnya mungkin hanya sedikit di sekolah, tapi di rumah kita tetap melanjutkan pembelajaran kita. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, sebelum kita belajar ke materi, ya, kita memulai aktivitas kita dengan berdoa kepada ketua kelas. Ya, silahkan Ananda Hairil, silahkan dipimpin membaca doa. Teman-teman, kita berdoa bersama. Terima kasih Ananda Hairil, ya. Berdoa sudah, sekarang supaya lebih semangat lagi, ya, belajar kita lebih semangat, ya, menimbulkan motivasi, kita membaca teks Pancasila, ya. Ya, kita mulai dari 1 sampai 5 kan, ya. Silakan Anda Hairil dipimpin untuk memulai membaca teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, ya kan? Jadi Pancasila itu bukan hanya kita ucapkan, ya kan, di mulut, tetapi harus kita laksanakan sesuai dengan amanat dari Pancasila tersebut. Itu disebut Pancasila. Pancasila doa, Pancasila sudah. Sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan. Coba, lagu apa yang diinginkan? Maju tak gentar. Baik, kita akan menyanyikan lagu Maju tak gentar. Ya. Ya, bisa dengan tepuk tangan. Ya, bisa. Kita
kasih ya. Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Nah, di sini Pak Guru akan mengecek kehadirannya ya. Pak Guru sebut namanya. Ahmad Tata, Hadir. Aisyah Putri Ramadhani, Hadir. Bunga Banda, Hadir. Cinta Laura, Hadir. Fahmi, Hadir. Ferdi, Hadir. Kelisa, Hadir. Linda, Hadir. Abdi, Hadir. Dava, Hadir. Kevin, Hadir. Hairil, Hadir. Gajah, Rifki, Hadir. Mulyandi, Hadir. Nadia, Hadir. Najwa, Hadir. Noni, Nur Asih, Hadir. Presilia, Hadir. Ririn, Hadir. Sasti, Sherin, Sofian, Widi. Hadir. Alhamdulillah semuanya bisa masuk. Nah, anak-anak semua ya, semuanya sudah kita apa? Dari membaca doa, menyanyikan lagu, ya kan? Kita juga sudah apa? Mempelajari pelajaran yang telah lalu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema yang kelima. Kan ada untuk semester 1 itu kan ada tema 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tema yang kita pelajari untuk kelas 4 di semester yang 1. Tema 1 sudah, 2, 3, 4 sudah. Sekarang adalah kita mengejar tema yang kelima. Nah, untuk hari ini di tema yang kelima ini kita di sub tema 1 pembelajaran 1. Di tema yang kelima ini kita akan belajar tentang pahlawan. Pahlawanku temanya. Subtemanya perjuangan pahlawan. Dan ngumpul untuk hari ini adalah bahasa IPS dan juga IPA. Dan untuk jam pertama pagi ini kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita melanjutkan materi kita tadi muatan pelajaran bahasa Indonesia, di tema-tema sebelumnya kita pernah belajar yang namanya ada kata tanya. Masih ingat kan? Kata tanya. Di mana kemarin kita sudah belajar mengenai membahas materi wawancara. Ya, siapa yang bisa menyebutkan kata tanya? Siapa? Coba angkat tangannya. Yang bisa menyebutkan kata tanya yang digunakan dalam wawancara? Ya, Repli. Apa, di mana, kenapa, siapa, Kapan, siapa, di mana, bagaimana, bagaimana, apa? Iya, bagus, masih ingat, ya kan? Apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan. Semua kata itu memiliki arti masing-masing. Contohnya, kata bagaimana. Kata bagaimana itu mengartikan apa? Bagaimana? Bagaimana keadaanmu? Dia menanyakan apa? Keadaan atau kabar. Alhamdulillah masih ingat. Nah, hari ini di tema pahlawan di Mumpul Bahasa kita akan mempelajari yang namanya non-fiksi. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu artinya karangan yang disusun sesuai dengan kejadiannya nyata. Itu kalau non-fiksi. Kalau fiksi beda lagi. Fiksi itu kan karangan
sesuai imajinasi pengarang atau penulis. Kalau non-fiksi itu cerita nyata. Nanti cerita itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya sikap-sikap kepahlawanan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kita akan lanjutkan materi kita, tetapi sebelum melanjutkan tadi Pak Guru bilang tujuan pembelajaran hari ini nanti bisa dilihat. Nah, ini ya. Tujuan pembelajaran kita. Nih. Setelah mengamati dan membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah mengamati gambar pada media pembelajaran, ini slide yang kita tampilkan, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Setelah berdiskusi, ya, pada media grup, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dengan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran dengan tepat. Yang kelima, setelah melakukan percobaan atau eksperimen tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang keenam, setelah melakukan percobaan atau eksperimen tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Ini adalah tujuan dari ketiga MUPEL, baik itu bahasa, IPS, dan IPA. Nah, karena MUPEL kita hari ini, pagi ini, yang pertama adalah bahasa, ya, bahasa Indonesia, tentunya ini 1 dan 2. Nah, kalian mengamati dan membaca teks. Nanti sehingga dengan mengamati dan membaca kita itu mampu menjawab pertanyaan. Nanti setelah kita membaca dan mengamati, nanti ada pertanyaan yang harus kita jawab, ya. Jadi kita itu harus benar-benar membaca dan mengamati. Yang kedua, ya, mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Nah, nanti kalian akan menceritakan apa yang kalian baca dan yang kalian pahami, itu akan kalian ceritakan dengan bahasa sendiri. Dengan bahasa sendiri itu bukan berarti menggunakan bahasa kita, bahasa dari tidak. Itu menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kita yang mengolah bahasanya sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Artinya kita akan mengulang, menceritakan apa yang sudah kita baca. Sudah paham? Sudah paham, ya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya. 5 setiap pembelajaran. Nah, ini kegiatan awal pembelajaran, membaca doa, membaca teks Pancasila, nyanyikan lagu. Nah, mengamati gambar. Bagaimana gambarnya? Bisa terlihat?
Ayo amati gambar di bawah ini. Di sini ada berapa gambar ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Hari ini kan kita berbicara tentang pahlawan. Pahlawan itu, yang disebut pahlawan itu bukan orang yang berperang saja, tetapi dengan kita membantu orang lain. Nah, ini seperti ini. Seperti polisi menyeberangkan anak sekolah, ya kan, di jalan. Nah, ini adalah contoh sikap yang menunjukkan bahwa kita itu meneladani sikap para pahlawan. Jadi yang disebut pahlawan itu bukan hanya orang yang berperang di medan pertempuran, tetapi dengan menunjukkan sikap-sikap baik dengan cara membantu orang lain yang kesusahan atau orang lain yang minta bantuan, itu merupakan suatu sikap bahwa kita juga memiliki sikap kepahlawanan. Nah, ini gambar apa ini? Polisi sedang apa? Polisi sedang menyeberangkan kucing, hewan, ya kan? Artinya sikap pahlawan itu bukan hanya kepada sesama manusia yang membantu manusia, tetapi kita juga harus menyayangi semua makhluk hidup. Ya, tuh. Nah, selain gambar polisi di sini, nah ini, ya kan? Ada juga seorang anak membantu orang yang apa ini? Yang cacat. Nah, ya. Ini anak sekolah. Kita juga anak sekolah. Artinya membantu orang itu bukan hanya pekerjaan polisi, tetapi itu juga pekerjaan kita sebagai apa? Sebagai anak-anak bangsa, generasi penerus, di mana sikap-sikap kepahlawanan itu harus kita munculkan, harus kita aplikasikan dari sekarang. Jadi tidak menunggu, oh nanti kalau saya jadi polisi baru nanti saya membantu, oh nanti kalau saya jadi dokter baru saya harus membantu. Tidak, membantu itu tidak menunggu kita sukses, ya kan? Wah, saya ini susah ini. Wah, saya nggak mau saya malas membantu orang. Saya saja nggak punya uang, nggak punya ini. Tidak. Membantu itu bukan dengan apa? Membantu itu bisa dengan pikiran, dengan tenaga. Jadi bukan hanya dengan harta. Kita membantu menolong orang itu dengan pikiran, mencarikan jalan keluar. Ini ya kan? Ini contoh sikap-sikap kepahlawanan masa kini. Ini masa kini, kan tidak ada lagi perang di tempat kita kan? Tidak ada. Nah, ini yang perlu kita sebenarnya banyak contoh-contoh lain. Banyak. Silakan dari gambar ini amati gambar dua ini. Nah, tadi sudah Pak Guru jelaskan. Sekarang silakan. Mungkin ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Yang mana? Atau contoh lain, Pak Guru misalkan begini dan begitu. Silakan. Kalau memang belum paham, silakan ditanyakan. Ingat, kalau menyeberang jalan itu sudah ada tanda-tandanya. Di sanalah kita menyeberangkan orang. Jangan asal-asal menyeberangkan. Oh, Guru saya membantu lagi. Iya, betul membantu. Tetapi membantu orang juga harus mengikuti aturan. Tidak boleh. Tadi Pak Guru, saya bantu orang menyeberang jalan. Tapi gimana? Ya betul, niatnya baik membantu, tapi harus ikuti aturannya. Ya kan? Ini kan ada tanda-tanda, ya kan, untuk menyeberangkan atau membantu orang menyeberang. Nah, kalau masalah hewan ini beda lagi. Ya kan, tidak mengenal aturannya kan? Beda dengan ini sini, kita kan manusia, jadi harus tahu tempat dan juga aturan. Silakan, ada yang ditanyakan? Mungkin Najwa, Nadia, Gajah,
Sudah paham ini? Sudah. Ingat, tetap semangat ya. Apalagi ini masih pagi, harus semangat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ya, pahlawan. Ini, pahlawan adalah pejuang, gagah berani, serta rela berkorban melawan penjajah. Meskipun penjajah memiliki tentara yang terlatih dengan dukungan persenjataan. Nah, ini ya, ini arti dari sikap pahlawanan. Ya, di sini. Nah, ini, ayo membaca. Ini adalah cerita tentang kerajaan Tarumanegara, di mana rajanya itu bernama Purnawarman. Ini adalah salah satu contoh cerita non fiksi, di mana nanti kita akan menggali informasi dari teks non fiksi. Menggali itu seperti apa? Menggali tanah? Ya. Bukan menggali tanah, menggali informasi. Tetapi maknanya di sini, namanya menggali itu kita artinya mencari lebih dalam lagi, sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan. Itu namanya menggali. Ya kan, menggali seperti kita tadi saya bilang menggali tanah. Semakin dalam kita menggali, nanti di dalam tanah itu makin banyak yang kita temukan. Tanahnya dari lapisan-lapisan itu selalu berbeda kan? Begitu juga dengan ilmu. Semakin dalam kita menggali, ilmu yang kita dapat itu akan bermacam-macam. Menggali informasi melalui teks non fiksi. Jadi non fiksi tadi apa? Karangan yang dibuat sesuai dengan kenyataan. Artinya tidak ditulis, artinya hanya asal-asalan. Kalau dongeng itu fiksi, bukan non fiksi, karena dongeng itu hanya karangan. Kejadiannya itu hanya direkayasa. Kalau non fiksi itu memang kejadian sebenarnya, ditulis di buku, ya kan? Seperti buku-buku kita itu kan, buku pelajaran. Nah, ini buku pelajaran seperti ini, ya kan? Ini adalah termasuk dalam non fiksi. Karena apa? Karena ini memang ada penulisnya, ada yang bertanggung jawab. Sudah paham kan? Kalau sudah paham, sekarang ya Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Tetapi sebelum kita membagikan lembar kerja siswa LKPD, coba lihat video berikut ini ya. Raja Purnawarman memimpin kerajaan Tarumanegara. Dia sangat baik hati dan dicintai oleh warganya. Raja Purnawarman ini memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, rakyatnya dan dia bergotong royong membentuk saluran air agar ketika musim kemarau datang, tanah akan tetap subur. Selain itu, Raja Purnawarman juga berani memberantas bajak laut yang jahat ingin datang ke Tarumanegara. Karena rasa cintanya, warga membentuk prasasti di depan kaki dari Raja Purnawarman.
fiksi, contoh teks non fiksi sudah dilihat di slide, juga videonya tadi juga sudah ada, ya kan? Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas kalian. Di sini ada beberapa pertanyaan, KPG, ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan di sini yang kalian kerjakan. Terus juga, dan yang kelima, kalian akan menuliskan kembali teks berdasarkan jawaban yang ada, ya kan? Ini teks, nanti kalian baca dan kalian jawab. Sekarang coba kita, ya. Ya, sekarang bisa dikerjakan masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Nah, anak-anak semua, bagaimana lembar kerjanya sudah selesai? Ya. Tugasnya Najwa sudah selesai ya? Selesai. Ya, maksudnya diantar ke depan atau untuk tugas KPD itu tidak usah diantar ke depan, letakkan saja di meja masing-masing, nanti Pak Guru yang ambil. Ya. Baik, anak-anak semua, kita akan melanjutkan. Mungkin sebelum kita melanjutkan, silakan ada yang ingin bertanya. Silakan. Siapa yang bertanya? Ya, siapa? Siapa? Repli, siapa? Repli, angkat tangan. Iya, berarti kan apa itu arti non fiksi? Nah, jadi Pak Guru ulangi lagi, ya, non fiksi. Dari teks yang kita lihat tadi sampai video itu merupakan contoh cerita non fiksi, di mana teks non fiksi itu adalah karangan yang benar-benar tentang kejadian nyata yang disusun sesuai dengan waktunya dari awal sampai akhir, seperti cerita yang tadi tentang Raja Purnawarman, di mana dia dilahirkan, di mana terus dia sebagai apa sampai dia menjadi raja, ya kan? Itulah salah satu teks non fiksi yang kita bahas hari ini, yaitu karangan yang benar-benar sesuai dengan kejadian nyata. Sudah Pak? Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan soal evaluasi. Tadi kan sudah lembar kerjanya sudah dibagikan dan sudah dikerjakan. Sekarang lembar evaluasi untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kita memahami tentang teks non fiksi tadi. Mulyanti, tetap semangat Mulyanti. Nah, ya, dapat, bagaimana dapat? Tetap semangat, ya, semangat. Nih ya. Gimana? Evaluasinya tadi? Ya kan? Ada apa? Sudah dikerjakan semua? Sudah. Ada yang mungkin mengalami kesulitan? Sudah, ya, bagus ya. Nah, sekarang masih sama, tugasnya tidak usah dikumpul di depan.
soal evaluasi nanti Pak Guru yang akan mengambilnya. Jadi letakkan saja di meja di mejanya masing-masing, nanti Pak Guru yang akan mengambilnya. Baik anak-anak semua, ya. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita hari ini mengenai masalah menggali teks non fiksi dan bagaimana kita menceritakannya kembali dari hasil membaca dan memahami. Sekarang, ya, Pak Guru ingin bertanya, dari hasil kegiatan hari ini, ya, dari hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini, bagaimana pemahamanmu? Apa yang maksudnya kamu bisa pelajari hari ini? Coba, siapa? Nah, Bunga. Bagaimana Bunga? Apa yang bisa kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Raja Purnawarman adalah raja kerajaan Manggala yang hidup di masa kerajaan Hindu. Dia adalah raja yang adil dan bijaksana. Raja Purnawarman adalah raja yang hidup pada masa kerajaan Hindu. Dia adalah raja yang bijaksana. Itu dari pemahaman Bunga pada pembelajaran hari ini. Ya, siapa lagi? Ya, Najwa. Kita bisa menjadi seorang pahlawan dengan saling membantu sesama, seperti misalnya membantu orang menyeberang jalan-jalan raya. Kita bisa membantu orang. Ini adalah salah satu sikap kepahlawanan maksud Najwa, ya. Jadi pemahaman yang bisa dipahami oleh Najwa tentang pembelajaran hari ini adalah tentang sikap kepahlawanan, bagaimana cara membantu orang. Salah satunya bagaimana cara kita membantu orang, misalkan dengan cara menyeberang jalan di jalan raya. Begitu Najwa, ya? Nah, bagus, ya. Itu adalah salah satu pemahaman teman kalian tentang pembelajaran hari ini. Sekarang kita lanjutkan dari pembelajaran yang awal sampai akhir. Nah, bagaimana kesimpulan yang bisa pembelajaran yang bisa kita simpulkan, ya? Siapa? Ya, Lisa. Ayo Lisa. Saya lebih memahami arti sikap kepahlawanan. Lisa lebih memahami arti sikap kepahlawanan. Ya. Dari kesimpulan dari pembelajaran tadi, Lisa menyimpulkan Lisa lebih memahami bagaimana bersikap, mencontoh sikap pahlawan. Ya, begitu Lisa? Ya. Siapa lagi? Ya, Airil. Apabila kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bijaksana. Apabila kita menjadi seorang pemimpin, kita itu harus bijaksana. Nah, baik anak-anak semua, ya, kita sudah belajar dari awal sampai akhir. Sudah ada yang memahami beberapa poin sampai ada yang menyimpulkan. Sekarang kita akan menyimpulkannya secara bersama-sama. Mengenai bagaimana cara kita menggali informasi mengenai teks non fiksi tadi sudah dijelaskan. Teks non fiksi itu apa, ya kan? Di mana teks non fiksi itu adalah karangan yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau fakta, di mana ada alur-alur cerita dari awal sampai akhir, itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Dan dari teks non fiksi, dari teks dan video yang sudah kita lihat tadi, ya kan, ada beberapa teman kalian yang sudah bisa memahami, bahkan juga ada yang bisa menyimpulkan. Jadi seandainya kalau misalkan kita simpulkan dari hasil teks dan video yang kita lihat tadi, itu bagaimana cara kita mencari informasi untuk mengetahui apa itu teks non fiksi, dan dari teks non fiksi tadi kita bisa memahami cerita tentang kepahlawanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di abad sekarang ini, di masa sekarang ini, mungkin di tempat kita tidak ada peperangan, tetapi sikap-sikap kepahlawanan
bisa kita contohkan, salah satunya tadi adalah membantu orang yang kesusahan. Jadi semoga kita bisa mengaplikasikan tindakan kita, di mana kita mencerminkan sikap-sikap kepahlawanan. Tetap semangat, tetap semangat ya. Ingat, belajar itu bukan hanya di sekolah, ya, bukan hanya menunggu kita sekolah, tetapi di rumah kita tetap terus belajar. Baik dengan cara membaca buku, atau juga membaca majalah, atau juga jenisnya ensiklopedia, atau juga buku-buku referensi yang lain. Kita bisa menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran, bisa, ya kan, kita mengambil hal-hal yang positif. Ingat, orang-orang yang kita lihat sukses itu bukan hanya mereka langsung sukses, tidak, tetapi mereka juga bekerja keras dan diiringi dengan doa. Jadi seseorang yang sukses itu tidak ada yang sistemnya secara instan, tetapi mereka adalah berusaha, bekerja, dan juga berdoa. Kita juga bisa mengikuti langkah-langkah orang yang kita lihat tadi, orang-orang sukses yang kita lihat itu kan, nah itu bisa kita tiru. Baik, anak-anak semua, sekian pembelajaran kita hari ini, ya. Tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, tema kelima, masuk tema 1 pembelajaran yang ke-1 mengumpul bahasa. Nanti jam kedua kita lanjutkan pembelajaran IPS, jam ketiga kita lanjutkan pembelajaran IPA. IPS tentang masalah peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Dan nanti di IPA itu adalah sifat-sifat cahaya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah, karena lagu daerah ini merupakan keragaman bangsa kita, sehingga mempererat rasa persatuan dan kesatuan, dan juga kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Semangat! Semangat! Ya.
Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi berkah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.